Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muizatu Oktavia Putri dengan NIM 15211171303 dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hazard, risk, dan juga pengendalian risiko dari beberapa aktivitas. Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas mengangkat semen menggunakan tali tampar. Untuk melihat situasi dan kondisi serta aktivitasnya, mari kita lihat di video berikut ini. Potensi bahaya yang pertama yaitu potensi bahaya mekanik. Di sini terdapat semen yang diangkat. Semen yang diangkat itu beresiko menyebabkan terjatuh, sehingga pekerja dapat beresiko mengalami tertimpa benda jatuh jika tali tamparnya terputus. Pengendalian resiko yang dapat diterapkan, yang pertama, eliminasi. Pada tahap ini, eliminasi tidak dapat dilakukan karena semen tidak dapat dihilangkan. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap substitusi ini juga tidak dapat dilakukan karena semen tidak dapat digantikan. Dan yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara pemberian ikatan yang kuat pada semen dan juga memberikan tempat cadangan di bawah tanah sebagai tempat jika semen terjatuh. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini pekerja dapat diberikan sosialisasi mengenai cara pengikatan yang kuat dan juga posisi yang benar saat pengangkatan semen tersebut. Dan yang kelima yaitu APD. Di sini pekerja dapat menggunakan APD berupa safety helmet, safety shoes, dan juga baju safety. Potensi bahaya mekanik yang selanjutnya yaitu batu-batu kecil atau kerikil. Batu-batu kecil atau kerikil ini mempunyai bagian yang lancip sehingga beresiko mengalami tertusuk. Tidak hanya itu, batu-batu kecil atau kerikil ini juga terletak di sembarang tempat ataupun terletak di berserakan di lingkungan kerja sehingga beresiko mengalami terpeleset pada pekerja. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan, yang pertama, eliminasi. Tahap eliminasi ini tidak dapat dilakukan karena batu-batu kecil atau kerikil tidak dapat dihilangkan. Batu-batu kecil atau kerikil ini termasuk bahan bangunan sehingga tidak dapat dihilangkan. Dan yang kedua yaitu substitusi. Batu-batu kecil atau kerikil ini juga tidak dapat digantikan. Dan yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara merapikan batu-batu kecil atau kerikil tersebut di suatu tempat yang jarang dilewati oleh para pekerja dan juga orang-orang di sekitar lingkungan kerja. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan pemberian sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan APD dan juga peringatan atau arahan untuk selalu merapikan batu-batu kecil atau kerikil tersebut. Dan yang kelima yaitu APD. Di sini pekerja dapat menggunakan APD berupa safety boots ataupun safety shoes. Potensi bahaya mekanik yang selanjutnya yaitu triplek kayu yang digunakan sebagai pijakan. Pada hal ini, triplek kayu dapat menjadi bahaya karena beresiko mengakibatkan pekerja jatuh jika triplek kayu tersebut tidak kuat. Oleh karena itu, pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi.
Eliminasi ini tidak dapat dilakukan karena triplek kayu tidak dapat dihilangkan. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara mengganti triplek kayu sebagai pijakan dengan pijakan yang lebih kuat, yakni pijakan dari besi. Dan yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara memberikan triplek kayu sebagai berlapis-lapis sehingga dapat dirasa kuat untuk menahan berat badan pekerja. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan job disk ini kepada pekerja yang berat badannya paling ringan di antara pekerja lainnya. Dan yang kedua yaitu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan APD. Dan yang ketiga yaitu memberikan tata cara ataupun sosialisasi mengenai cara pembuatan pijakan yang benar. Dan yang kelima yaitu APD. Di sini pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri berupa full body harness ataupun safety belt bagi pekerja yang bekerja di atas ketinggian. Potensi bahaya mekanik yang selanjutnya yaitu tangga kayu. Tangga kayu ini diletakkan di bagian yang tidak rata sehingga berpotensi menimpa pekerja saat terjabat angin kencang. Oleh karena itu, pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena tangga tidak dapat dihilangkan. Tangga di sini berguna untuk pekerja naik ke atas. Dan yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap substitusi ini, tangga dari kayu dapat diganti dengan tangga dari aluminium yang dapat dilipat sehingga lebih efisien dan lebih praktis di tempat kerja. Dan yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini, tangga dapat diberi bantalan pada bagian bawahnya atau diberi sanggahan sehingga tidak mudah jatuh saat tertiup angin. Atau juga bisa dibuat diberi ikatan pada bagian tangga dan bangunan sehingga lebih kuat dan lebih aman saat terdapat angin kencang. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap administrasi ini dapat dilakukan peringatan kepada pekerja untuk menaruh kembali tangga yang sudah tidak digunakan. Selain itu, juga diadakan sosialisasi guna pentingnya penggunaan APD. Dan yang kelima yaitu APD. Pekerja dapat menggunakan APD berupa safety shoes, safety helmet, dan juga baju safety. Potensi bahaya mekanik yang selanjutnya yaitu ember yang dijatuhkan dari atas. Ember ini beresiko menimpa pekerja. Oleh karena itu, pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Pada tahap ini, eliminasi tidak dapat dilakukan karena ember tidak dapat dihilangkan. Dan yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini, ember juga tidak dapat digantikan. Dan yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini, ember dapat diberikan gagang tambahan dari besi atau aluminium sehingga ember untuk pengangkatan pasir lebih kuat. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan APD dan selalu memberikan peringatan kepada pekerja bahwasanya saat melakukan aktivitas kerja harus konsentrasi dan berhati-hati. Dan yang kelima yaitu APD. Pekerja dapat menggunakan APD berupa safety helmet, safety shoes, dan juga baju safety. Potensi bahaya mekanik yang selanjutnya yaitu kayu yang berada di bagian atas pekerja. Pekerja beresiko mengalami terjatuhi benda berat yakni kayu. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan, namun kayu dapat dipindahkan ke tempat yang lebih aman, sehingga pekerja tidak beresiko mengalami terjatuhi benda berat. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini kayu juga tidak bisa digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini dapat diberikan sanggahan yang kuat di bagian tempat kayunya. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada bagian ini dapat diberikan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan APD dan diberikan
reminder kepada pekerja untuk selalu bekerja dengan hati-hati dan penuh konsentrasi. Selain itu, dapat juga diberikan pengecekan secara berkala mengenai tempat sanggahan pada kayu tersebut. Dan yang terakhir yaitu penggunaan APD. APD yang dapat digunakan di sini yaitu safety helmet ataupun baju safety. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu potensi bahaya fisika. Di sini terdapat cuaca yang panas. Cuaca yang panas ini beresiko pada pekerja yaitu terpapar sinar UV secara langsung. Oleh karena itu menyebabkan pekerja mengalami kanker kulit, dehidrasi, serta pusing. Oleh karena itu pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Eliminasi di sini tidak dapat dilakukan karena cuaca panas tidak dapat dihilangkan. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi juga tidak dapat digunakan karena cuaca panas tidak dapat digantikan. Dan yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Di sini pekerja dapat memberikan atap sementara seperti dari terpal sehingga pekerja tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Dan yang keempat yaitu administrasi. Di sini pekerja dapat diberikan sosialisasi mengenai bahayanya terpapar sinar UV secara langsung dan juga penyediaan air minum agar pekerja tidak dehidrasi. Dan yang kelima yaitu APD. Di sini pekerja dapat menggunakan APD berupa baju safety yang nyaman sehingga pekerja tidak kegerahan. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu potensi bahaya biologi. Di sini terdapat bakteri-bakteri yang berada di dalam tanah. Bakteri-bakteri ini dapat masuk ke dalam kuku jari tangan maupun kuku jari kaki pekerja sehingga menyebabkan diare. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena bakteri-bakteri tersebut berasal dari bahan bangunan dan lingkungan kerja. Yang kedua yaitu substitusi. Bakteri juga tidak dapat digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penutup pada bagian-bagian bahan-bahan bangunan yang berpotensi mencemari lingkungan sekitarnya. Tidak hanya itu, dapat juga diberikan kebersihan ataupun kenyamanan serta kerapihan sehingga lingkungan kerja terhindar dari bakteri-bakteri. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara penyediaan air bersih untuk cuci tangan dan juga cuci kaki serta sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan APD dan juga pentingnya mencuci tangan. Dan yang kelima yaitu APD. Di sini pekerja dapat menggunakan APD berupa sarung tangan dan juga safety shoes. Potensi bahaya biologi yang selanjutnya yaitu adanya makanan dan minuman di sekitar tempat kerja. Makanan dan minuman ini berpotensi terkontaminasi bakteri dan juga debu di sekitarnya. Jika makanan dan minuman ini dikonsumsi oleh pekerja, maka pekerja akan sakit perut karena ketidakhigienisan makanan tersebut. Oleh karena itu, pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena makanan, minuman, dan juga bakteri serta debu tidak dapat dihilangkan. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini pun belum bisa digunakan karena makanan, minuman, dan juga bakteri serta debu tidak dapat digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini dapat diberikan wadah penutup untuk makanan dan minuman sehingga tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri dan debu. Juga bisa diberikan kertas minyak sebagai penutup tambahannya. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini dapat diberikan dengan cara penyediaan tempat cuci tangan dan juga label untuk wajib mencuci tangan sebelum makan dan juga dapat diberikan tata cara mengenai sosialisasi cuci tangan yang benar. Dan yang kelima yaitu penggunaan APD. Pekerja dapat menggunakan APD berupa sarung tangan. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu potensi bahaya kimia. Di sini terdapat potensi bahaya yaitu debu yang berterbangan. Debu ini beresiko menyebabkan masuk ke dalam sistem saluran pernafasan yang menyebabkan sesak nafas. Selain itu, debu ini juga dapat mengakibatkan iritasi mata.
Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena debu tidak dapat dihilangkan. Dan yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini pun belum bisa digunakan dikarenakan debu dari bahan bangunan tersebut tidak dapat digantikan. Dan yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penutup sebuah terpal pada bahan bangunan dan diberikan sebuah sanggahan agar penutup tersebut dipastikan rapat dan tidak terkena angin. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini dapat diberikan pemberitahuan kepada pekerja untuk selalu menutup bahan bangunan yang tidak digunakan dengan menggunakan terpal, serta melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan APD. Dan yang kelima yaitu APD. Pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri berupa safety goggles dan juga respirator untuk melindungi mata dan juga melindungi hidung dari saluran pernafasannya. Potensi bahaya kimia yang selanjutnya yaitu terdapat besi yang tajam, mencolok, dan juga berkarat. Besi ini berisiko tertusuk kepada pekerja, sehingga pekerja akan mengalami tetanus karena besi tersebut berkarat. Oleh karena itu, pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Pada tahap eliminasi ini tidak dapat dilakukan karena besi merupakan alat yang digunakan untuk pondasi. Dan yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini besi pun tidak dapat digantikan karena besi merupakan bahan untuk pondasi rumah. Dan yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara memberikan bantalan pada ujung-ujung besi yang lancip sehingga tidak terlalu runcing untuk mengenai pekerja. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini dapat diberikan peringatan selalu kepada pekerja untuk selalu berkonsentrasi dan juga berhati-hati saat di lingkungan kerja dan saat melakukan aktivitas kerjanya. Yang kelima yaitu APD atau alat pelindung diri. Di sini pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri berupa safety gloves, baju safety dan juga safety shoes atau safety boot. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu potensi bahaya jenis ergonomi. Di sini terdapat posisi kerja yang tidak ergonomis yaitu bungkuk dan berdiri terlalu lama. Hal ini tentunya dapat menyebabkan nyeri pada bagian pinggang, leher, dan juga kaki. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena posisi kerja yang seperti itu tidak dapat dihilangkan. Dan yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini pun dilakukan dengan cara memberikan selingan dengan posisi yang lain seperti posisi duduk ataupun sejenisnya yang lebih nyaman. Dan yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara memberikan katrol pada penarikan tali tampar tersebut sehingga posisi kerja lebih ergonomis dan juga memberikan keefisiensian dalam kerja pengangkatan semen tersebut. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara memberikan rotasi pada job desk pekerja sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaan tersebut secara bergantian. Tidak hanya itu, dapat juga dilakukan dengan cara memberikan peringatan untuk selalu melakukan peregangan otot beberapa jam sekali. Dan yang terakhir yaitu APD. APD yang digunakan di sini yaitu berupa safety shoes yang empuk. Potensi bahaya ergonomi yang selanjutnya yaitu adanya gerakan berulang saat melakukan penarikan tersebut. Hal ini tentunya dapat menyebabkan resiko nyeri pada pergelangan tangan. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena gerakan berulang tersebut merupakan gerakan yang digunakan untuk pengangkatan semen. Dan yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini gerakan tersebut dapat diganti dengan cara mengganti alatnya dengan menggunakan alat yang lebih modern sehingga gerakan berulang dapat diminimalisir. Dan yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara memberikan katrol pada ujung tali tampar sehingga
Tenaga untuk melakukan gerakan berulang dapat diminimalisir. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini, pekerja dapat diberikan peringatan untuk selalu melakukan peregangan otot beberapa jam sekali setelah melakukan aktivitas tersebut. Dan yang kelima yaitu APD. Di sini pekerja dapat diberikan alat pelindung diri berupa safety gloves agar tangannya tidak lecet saat melakukan penarikan menggunakan tali tampar. Bahaya ergonomi yang selanjutnya yaitu alat kerja tidak ergonomis. Alat kerja di sini merupakan tali tampar. Tali tampar ini beresiko mengalami terputus jika tali tampar tersebut tidak kuat menahan beban semen. Jika tali tampar tersebut putus, maka tali tampar tersebut akan menimpa pekerja. Oleh karena itu, pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena tali tampar merupakan alat untuk menarik semen ke atas. Dan yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini, tali tampar dapat diganti dengan menggunakan katrol beserta tali katrol yang lebih kuat. Dan yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini, tali tampar bisa diberikan modifikasi dengan menggunakan tali tampar lebih dari satu lapis sehingga tali tampar lebih kuat. Dan yang selanjutnya yaitu administrasi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara pengecekan secara berkala apakah tali tampar tersebut layak pakai atau tidak, dan dapat dilakukan pergantian tali tampar jika sudah tidak layak pakai. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri atau APD. Di sini pekerja dapat menggunakan APD berupa safety shoes atau safety boot, safety helmet, dan juga baju safety untuk mengantisipasi jika semen dapat menimpa pekerja. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu potensi bahaya jenis psikologi. Di sini terdapat lingkungan kerja yang kotor. Hal ini dapat menyebabkan resiko pada pekerja yaitu mengalami stres dan juga jenuh. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara membersihkan lingkungan kerja secara teratur. Hal ini tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan lingkungan kerja yang memang begitu adanya. Dan yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena lingkungan kerja tidak dapat digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini pekerja dapat membuat tempat-tempat kerja di suatu ruangan-ruangan tertentu agar pekerja jika jenuh dapat mengunjungi ruangan tersebut agar tidak bosan dan tidak stres. Dan yang keempat yaitu administrasi. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara selalu memberikan peringatan kepada pekerja untuk menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri yang nyaman, aman, dan juga sesuai dengan job desk masing-masing aktivitas pekerja. Potensi bahaya psikologi yang selanjutnya yaitu ketidaksesuaian target kerja dengan kondisi cuaca yang ada. Di sini dapat menyebabkan resiko berupa stres dan juga pusing karena pekerja harus memikirkan bagaimana caranya agar bangunan cepat kering. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan karena beban kerja tidak dapat dihilangkan, tapi beban kerja dapat dikurangi. Dan yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini beban kerja dan juga faktor cuaca tidak dapat digantikan. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Di sini pekerja dapat melakukan penutupan pada bagian-bagian bangunan yang belum kering dengan cara memberikan penutup sebuah terpal ataupun triplek kayu. Dan yang keempat yaitu administrasi. Di sini pekerja dapat diberikan peringatan sewaktu-waktu jika hujan datang untuk segera melakukan penutupan pada bagian-bagian bangunan yang belum kering. Dan yang kelima yaitu alat pelindung diri. Di sini pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri berupa safety boots ataupun safety shoes, safety helmet, baju safety, dan juga safety gloves.